Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu, hingga akhirnya kau sadari diriku layak ada di hatimu. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Kesatria dan Sri Kandi Jember. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa yang ada di depan saya ini. Bidadari cantik sih guys buat aku. Selamat datang Kak Vinsky. Aku panggilnya Kak atau Mbak atau nama? Vinsky aja. Vinsky aja ya. Oke, siap. Jadi tamu kita di hari ini itu Vinsky ya. Mungkin kalau teman-teman udah tahu Vinsky siapa, kalau nggak tahu ya cari tahu lah, kalau nggak tahu ya keselamatan lah. Oke, Vinsky, jadi mohon waktunya sedikit nih, kurang lebih kita akan ngobrol-ngobrol santai di 30 menit ke depan. Oke ya. Oke, sebelum itu daripada nggak ada konsumsinya sama sekali, yuk, monggo. Jadi di sini ada ini Mbak, pelayan kita, namanya Iyu ya, Iyu. Terima kasih Mas. Ini apa nih? Ini Makarina. Oh iya. Terus juga bisa disambi kalau memang mau cemil-cemil untuk minuman hangatnya. Yuk. Jadi sambil nyantai bisa dicemili semua Mbak yang ada di sini. Coba 3,5. Ya. Tumpah. Ini kebetulan soalnya ada bidadari yang tampil. Laki ya. Iya. Padahal itu setengah laki loh Mbak. Iya. Gitu. Oke. Vinsky, jadi aku mau sedikit tanya-tanya terkait keseharian Vinsky, terus kesibukan Vinsky, dan apa nih yang lagi digelutin sama Vinsky sampai dengan hari ini kayak gitu. Nah, sebelum lebih lanjut nih, mungkin bisa perkenalan diri nih Vinsky ke semuanya. Mungkin kan ada yang belum tahu nama lengkap, umur, usia, BB, tinggi dan lain-lain. Ayo, monggo. Halo teman-temanku semuanya, kenalin aku Vinsky Sari. Aku di sini sebagai manusia biasa seperti yang lainnya. Asik, manusia biasa tapi punya kelebihan yang luar biasa ya. Amin. Setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Iya, tapi you yang tadi tuh kayaknya nggak ada kelebihan. Ya, seperti yang kalian tahu, aku sebagai singer, terus juga sebagai mahasiswi dan juga sebagai insyaallah influencer. Mantap. Enggak juga sih. Oh, ini tadi kalau boleh dibilang mahasiswi. Ini berarti masih kuliah? Aku masih kuliah. Aktif? Aktif. Semenjak pandemi ini daring atau daring ya? Daring. Kalau boleh tahu jurusan apa nih? Aku jurusan hukum di Universitas Jember. Tahun angkatan berapa? Aku tahun angkatan 2018. 18, 19, 20, 21. Berarti harusnya tahun depan bisa lulus dong? Insya Allah, amin. Semoga. Semoga lancar ya. Kira-kira selama kuliah apakah ada hambatan untuk Vinsky sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas dari kampus nih? Sebenarnya kalau untuk menyelesaikan tugas enggak, cuman kemarin sih sempat ada hambatan karena kan aku sempat ikut kompetisi. Itu kan kalau kuliah kan harus aktif, harus on kamera, kuliah gitu kan. Cuman karena kompetisiku itu mewajibkan kita tuh tidak memegang alat komunikasi dan teknologi apapun gitu. Jadi aku nggak pegang laptop, nggak pegang HP. Jadi aku banyak izin gitu. Jadi setelah aku selesai kompetisi itu baru aku menyelesaikan beberapa mata kuliah yang belum aku tempuh kemarin gitu sih. Jadi lebih sih agak terlambat dari teman-teman yang lain gitu. Okay. Tapi so far sih alhamdulillah lancar ya. Lancar. Cuman itu tadi pasti ada hambatannya. Iya, karena memang tadi pertanyaanku ini mewakili pasti yang aku yakin Vinsky sendiri nih pasti banyak kegiatan di luar itu. Jadi kan masih ada tugas-tugas atau kegiatan kuliah yang terganggu dengan ya kayak tadi ada kompetisi dan selain itu Mbak, ada nggak kegiatan yang kayak ngisi acara atau apapun itu selama pandemi ini?
Alhamdulillah selama pandemi masih dikasih rezeki, ada event kan. Oh, gitu ya? Aku kan termasuk orang yang bekerja seni gitu kan, jadi aku bekerja di bidang musik, selalu kerjanya di event-event gitu kan, karena kan ya aku nyanyi juga gitu. Cuman ya awal-awal pandemi itu sempat semuanya udah tercancel, semuanya udah hilang gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu demi sedikit adalah event kecil-kecilan gitu. Jadi di pandemi ini ya aku alhamdulillah masih jalan gitu pekerjaan di bidang musiknya. Oke, mantap. Jadi selama pandemi ini bener-bener ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Oke, siap. Berarti gini nih, selama pandemi Vinsky ini yang biasanya itu dapat job atau event lumayan tuh selama pandemi udah stop banget ya? Kalau untuk event iya stop banget udah ya. Berarti untuk mulai ibarat orang bilang new normal saat ini sudah mulai ada ya? Iya. Oke, alhamdulillah, semoga ada terus. Amin. Dan semoga nanti ya ini aku kasih kode nih buat teman-teman atau manajemen JNE ya, kalau memang ada acara nih Vinsky diundang, lumayan nih buat diundang. Siap ya, mantap, siap. Terus tadi juga Vinsky ini juga sebagai influencer di kota sendiri atau sudah merambah keluar kota? So far sih masih di kota sendiri. Di kota sendiri. Iya, karena kan berarti ibarat orang kata ini artis ibu kota ya? Ibu kota kok terlalu jauh kan, ibu kota? Oh, ibu kota Jakarta ya? Artis kota Jember lah ini kan gitu ya? Artis. Termasuk artis nggak sih? Kalau menurut Vinsky sendiri di Jember ini? Kalau artis yang notabene selebriti kayaknya masih banyak kayak di luar sana yang masih lebih dari aku. Kalau bilang artis sih mungkin art kan seni, jadi mungkin artis tuh aku menganggapnya pekerja seni. Jadi aku termasuk artis dalam arti pekerja seni yang di Jember gitu. Iya, siap. Itu buat yang itu ya, yang HP nggak dinonaktifkan denda. HP siapa itu? Tuh HP-nya Yu itu tadi Yu kamu tuh Yu. Nah, iya, udah aku dikasih minum sebenarnya. Aku jadi jangan-jangan dihabisin dia sebenarnya. Oke, Vinsky sendiri jadi gini ya, kalau tadi bilang di kota Jember sendiri tuh banyak yang lebih dari Vinsky, berarti kan Vinsky sendiri ada gambaran nggak? Aku tuh akan berkembang dan akan menjadi lebih daripada mereka untuk saat ini. Ada nggak keinginan? Pasti ada dong. Setiap orang juga pasti ada. Pasti ada keinginan. Kalau di sini aku juga masih berkembang, aku masih harus banyak belajar lagi. Jadi aku di Jember ini benar-benar belajar dan berkembang gitu. Dan ya harapannya kan setiap orang pasti punya mimpi, punya cita-cita gitu kan. Tapi kan harus melalui beberapa proses begitu. Siap. Berarti untuk yang ingin dikembangkan ya singingnya ini ya, bernyanyinya. Singingnya ya, bernyanyi. Oke. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih belum tahu siapa Vinsky, sebetulnya Vinsky ini yang lebih kita kenal itu dia tuh termasuk salah satu nominasi dari Indonesian Idol. Kalau nggak salah Indonesian Idol tahun berapa itu? Kontestan. Kontestan ya. Iya. Kontestan. Tahun Indonesian Idol tahun 2021 kemarin, tahun ini. Baru berarti ya? Iya. Wih, aku tahunya kirain udah yang lama loh ya. Tapi ternyata masih baru. Bisa nyanyi dikit nggak? Terserah. Aku diketawain sama Igo loh ini. Jangan-jangan dia. Nggak kan, biar teman-teman ini yakin nih loh suaranya Vinsky ini seperti apa sih? Karena aku juga pengen denger juga ya kan ya. Gimana? Ini lagu apa ini? Apa ya? Terserah deh. Terserah. Ya refnya aja sih. Biar langsung nada tinggi tuh kan dapat. Jangan. Nanti habis minum ini. Enggak apa-apa, nanti dibikinkan lagi sama Yu ya. Apa ya? Bebas. Apa? Gitu ya orang ya, kalau biasanya nggak disuruh tuh nyanyi aja, tapi kalau udah lagi disuruh bingung deh tuh mau nyanyi apa tuh. Betul. Yuk, ada request. Mas JNE. Ya mah dia mah tahu yuk, kau lu. Apa ya? Jadi malu aku disuruh nyanyi. Gimana ya? Kan kita pengen tahu nih suaranya Vinsky seperti apa nih kan? Oke. Ini lagu Satu Bintang ya. Iya. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu, hingga akhirnya kau sadari diriku
Itulah yang ada di hatimu, oh hatimu. Mantap. Wih. Luar biasa. Terpesona gue. Oke, Finsky, ini sekarang aku coba mau lebih dalam bertanya untuk pengalaman atau yang sudah pernah Finsky lalui ini. Nah, Finsky ini kan orang banyak taunya udah terkenal karena nyanyi nih. Kalau boleh tahu mulai tahun berapa Finsky itu menjajaki atau sudah bisa? Kalau bisa mah semua orang bisa nyanyi ya. Udah apa ya? Menguasai teknik vokal dan lain-lain dalam artian bernyanyi itu udah mulai tahun berapa? Aku mulai tekun bernyanyi. Iya, itu betul. Pas aku usia 5 tahun. Cuman kan kalau bisa nyanyi tuh mungkin umur 3 tahunan. Tapi lebih tekunnya tuh pas aku udah TK, umur 5 tahun sampai sekarang. 3 tahun sudah bisa nyanyi? Iya, nyanyi biasa. Nyanyi. Iya. Yuk, kamu 3 tahun bisa ngapain yuk? Salto. 3 tahun sudah bisa nyanyi ya? Alhamdulillah. Mantap, luar biasa. Itu tapi pasti ada dukungan dari orang tua dan keluarga pasti ya. Karena kalau kita otodidak atau hanya berjalan sendiri kayaknya sih nggak akan sesukses seperti ini ya Mbak. Betul. Tapi aku Otodidak tanpa ikut guru-guru vokal sama sekali nggak ada. Nah, kalau untuk kayak sekolah vokal itu aku nggak, masih belum pernah ikut sih. Karena emang di lingkungan aku kan mama papa kan musisi. Oh gitu. Keluarga dari papa itu semua musisi. Oh gitu. Jadi aku berkembang dengan sendirinya karena lingkungan. Cuman kalau ada kompetisi yang besar itu karena aku juga harus belajar teknik dan lain sebagainya. Karena aku juga nggak bisa jalan sendiri. Betul. Jadi kalau untuk kompetisi aku ya tetap berguru sama seseorang yang lebih ahli di bidang vokal begitu. Oh tapi tetap belajar. Tetap belajar lah. Belajar secara intens atau secara private atau kelas? Ya. Biasanya private ya? Iya. Oke. Kelas itu. Oke, mantap luar biasa. Nah, pengalaman apa nih selama Finsky udah mulai berjalan atau tekun bernyanyi? Pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan dalam karir itu ada nggak kira-kira? Berbagi pengalaman nih. Pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan itu sebenarnya semua pengalaman pasti ada momen-momen tertentu. Betul. Gitu. Yang paling Waduh, yang paling gitu ya. Yang pasti yang paling itu yang terakhir kemarin lah, yang kompetisi Indonesian Idol itu. Karena kan aku bertemu sama orang yang hebat-hebat di seluruh Indonesia. Betul. Bertukar cerita. Dari situ aku bisa banyak menangkap dan belajar dari pengalaman teman-teman semuanya gitu kan. Terus kedua itu tadi ketemu sama orang-orang hebat, ketemu sama idola sendiri begitu. Oh gitu, siapa idolanya di Idol? Judika dong. Oh Gitu. Judika, kayak aku udah. Oh gitu ya, ya seperti itu. Iya, oke. Kenapa kok bisa tiba-tiba ikut Idol di tahun 2020 atau 2021? Padahal Idol sebelumnya kan itu sudah ada. Yang tadi Mbak Finsky ceritakan sudah ada bakat nyanyi mulai dari kecil. Kenapa kok nggak ikut idol yang dulu kayak gitu? Ya sih, ini sering pertanyaan yang sering aku terima gitu ya. Karena memang kalau untuk dari keluarga aku sendiri, dari mama papa itu mengharuskan diselesaikan dulu sekolahnya gitu. Jadi ya begitu. Jadi nanti ketika kamu udah lulus SMA, kamu bisa lah ini ikut. Jadi nggak terlalu kepikiran ketinggalan pelajaran gitu. Tapi pas setelah kuliah sempat kayak, tapi kalau kuliah ini ngurusnya lebih ribet lagi loh gitu. Jadi kayak ya ngikutin dulu aja kata orang tua, kan aku harus menyelesaikan pendidikan dulu. Jadi aku masih ikut kompetisi yang yang dari instansi, dari kementerian begitu, yang resmi begitu. Jadi untuk kompetisi yang besar di televisi itu kan juga harus banyak yang harus dikorbankan. Kebetulan karena kemarin pandemi, jadi aku mencoba gitu. Akhirnya dikasih kesempatan, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk maju ke tahap sampai ke eliminasi 2 itu. Oke, siap. Berarti nanti akankah ada kemungkinan Finsky ini ikut kompetisi yang serupa di tahun-tahun berikutnya? Insya Allah, semoga aja dikasih jalan lagi. Oke, kita kasih dukungan untuk Finsky biar bisa lolos sampai ke nomor 1. Amin. Cakep ya. Okay. Terus running tag
nyoba. Astagfirullahaladzim, yuk kamu kurang kerjaan kamu. Ternyata ini ya, gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, yang penting kita tahu ini maksudnya apa. Iya. Coba aja gitu. Gak usah running text sih, yuk. Kamu cukup ngasih tampilan apa gitu, kita sudah bisa baca loh. Meskipun ngomong juga gak apa-apa. Iya, gak bisa. Kita juga menjawab. Iya, ya Allah. Oh iya, kan kemarin kita bisa jawab nih, kita gak mau jawab pertanyaan orang-orang. Oh iya, kemarin kita sempet buat ini apa ya, question box di IG kita di IJN Jember. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan khususnya untuk Vinsky di hari ini. Nah ini coba kita akan tanya langsung ke Vinsky dari beberapa pertanyaan kalian, yang dimana nanti dijawab jujur ya Vinsky. Oke, seru nih, soalnya kan kayak dari kemarin-kemarin kan aku ngomongin nyanyi. Iya, ini kayaknya sih di luar lah, di luar ini teks, Vinsky. gitu, biar seru aja gitu ya. Yuk, sini. Biar orang-orang nggak bosan. Yuhu. Oke, siap. Oke, yang banyak nggak apa-apa misalnya Mas ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan pertama dari Shima. Shima ini kalau nggak salah ini salah satu customer kita yang loyal banget ya. Apa itu? Untuk Vinsky sekarang itu umur berapa? Oke. Kalau aku sekarang umur 22 tahun. 22 tahun, berarti ya? kelahiran tahun. Kalau kamu bilang tua 22, apalagi kita ya guys ya. Lahirnya tahun 1999. 1999. Oh, berarti masih tahun 90-an lah ya. Banyak nggak pertanyaannya? Lumayan sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berarti yang tanya umur Vinsky itu 22 tahun dan kelahiran tahun 99. Sekalian dilengkapin tanggal dan bulannya Vinsky. Jadi mungkin nanti ada beberapa fansnya ya kan mau ngirim alamat rumah, jangan ya. Cukup kirimnya ke Jenny aja, nanti biar kita ngirim ke Vinsky. Betul. Kita sudah tahu rumahnya. Kalian nanti kalau tahu rumahnya, tahu-tahu udah nyamper aja. Kita di depan rumah Vinsky. Oh iya. Aku lahirnya tahun 99, tanggal 31 Agustus. 31 Agustus. Ini pas di bulan kemerdekaan ini. Bulan jadi bulan ya? Agustus, bulan kemerdekaan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, wah ini mantap nih pertanyaannya, ini berbobot banget nih. Adakah rencana mau bikin album dan mau nggak sih nanti peluncuran albumnya disupport sama instansi kita yaitu JNE? Ya pasti lah, kalau keinginan seperti bikin album ataupun berkarya itu pasti ada. Dan kalau untuk disupport, aku mau siapa aja support termasuk JNE. Mantap gitu. ya? Mantap dong. Insya Allah nanti kalau JNE mau apapun itu kita support. Oke siap. Iya. Terima kasih JNE. Siap. Oke, ini aku coba kembangin dari pertanyaan ini ya. Kayaknya ini menarik banget sih pertanyaannya. Sampai saat ini apakah Vinsky punya single sendiri atau lagu ciptaan sendiri? Kalau untuk ciptaan sendiri belum ada. Cuman kalau single itu ada 1-2. Itu collab atau ciptaan Vinsky sendiri? Collab. Collab ya. Iya. Asik ya. Oke. Pernah nggak itu ditayangin di online atau? Kalau di platform ada. Oh gitu. Pernah, ya. Di YouTube Vinsky punya YouTube nggak? Punya. Itu sebutin tuh YouTube-nya apa? Nanti biar di subscribe juga sama penonton yang ada di sini. Oke siap. Kalau YouTube aku sih Vinsky Astari, seperti biasa. Apa Vinsky sih? Astari. Sama kayak sosial media aku yang lainnya gitu. Jadi tapi kalau single dan sebagainya itu aku ini sih ikut orang. Oh gitu. Berarti ada kayak semacam produser nyiptain. Iya betul. Nanti Vinsky yang nyanyiin. Oke, siap. Oke, mantap. Jadi ada rencana nih ya buat albumnya. Semoga ya. Amin ya Allah. Oke, ini ada yang tanya Vinsky Jember mana ya? Jember kota, udah nggak usah jauh-jauh tanyanya. Terus ini dari Firsa Ikhtiar. Jadi ini dia tuh mau tanya nih, ceritain kisah di mana titik terendah Kak Vinsky. Pernah nggak titik terendah? Karena setiap orang kan tuh pasti ada di atas, ada di bawah gitu kan ya. Betul. Nah, ini berat nih kau nih tanyanya nih. Ya udah, aku jawabnya secara keterbukaan aja ya. Siap, monggo. Sebenarnya titik terendah itu aku pernah mengalami. Tapi kan aku tidak menunjukkan itu gitu kan. Di sisi lain karena ya untuk apa gitu kan ditunjukkan seperti itu. Tapi titik terendah aku tuh justru awal Oktober 2021 kemarin. Tahun ini dong? Tahun ini. Baru bulan
2 bulan lalu dong. Sebulan yang lalu. Sebulan ini kan udah Desember non. Oh iya sih. Oh Iya, intinya tahun ini lah ya kan, berarti baru-baru ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Jadi sebenarnya ini jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh guys, udah dikasih pesan jangan dicontoh. Yuk lanjut. Iya, tapi ambil hikmahnya aja. Iya, gitu. betul. Pastikan kita pernah titik terendah itu pas ketika aku gimana ya ngomongnya, apa namanya, bukan apa ya biasalah anak muda putus cinta begitu kan, cuman beda gitu, karena ini kan apa namanya, menyangkut beberapa pihak seperti keluarga, teman-teman, dan juga beberapa hal yang kemarin itu sempat aku ini apa namanya tunda gitu. Jadi mungkin banyak pelajaran dari situ, tapi aku juga mendapatkan apa ya, kayak mungkin jangan nangis. Enggak. Udah selesai. Udah selesai. Jadi perlakuan yang kurang menyenangkan dengan lain gitu kan. Sebenarnya parah sih, karena kan aku pribadi aku belum pernah mengalami itu gitu. Apa tuh itu dari tadi kau bilang itu apa itu pasti banyak tanya. Itu apa sih Kak itu? Itu apa itu apa itu? Gimana ya? Jadi kayak ketika kita tuh udah berusaha melakukan yang terbaik, udah berusaha berbuat baik juga, intinya berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar dan tentunya orang-orang yang bersangkutan gitu kan. Tapi mungkin masih belum ternilai begitu, tapi bukan seseorang yang terjurus, tapi ada pihak lain gitu sih. Terus pada saat itu aku ini ada teman aku, jadi teman aku tuh ditelepon sama seseorang gitu, dan seseorang ini mungkin entah aku ada salah atau gimana aku nggak tahu, jadinya ngomongin aku kayak begitu, jadi kayak intinya ngomongin aku ntar itu menjelek-jelekin atau gimana, tapi aku mendengarkan langsung gitu. Jadi kayak dia telepon, aku mendengarkan langsung bagaimana dia berbicara, apa aja yang dia bahas gitu. Meskipun itu banyak di luar yang secara real. Iya, jadi kayak entah itu ditambahin atau bumbu-bumbu dan lain sebagainya gitu kan. Cuman aku merasa ketika aku dijahatin seperti itu, aku tidak punya tenaga untuk membalas mereka. Jadi aku cuma bisa nangis, cuma bisa dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini aku yang kena itu nggak cuma aku aja, tapi keluarga juga, mama papa aku juga gitu. Waktu itu aku sempat nggak makan hampir 2 minggu. Makanya ini makan urusan ya? Iya, ada. Oke. 2 minggu. Sempat chaos banget, menunda banyak pekerjaan karena juga ya karena terpuruknya itu, terus juga fatal banget memang, terus juga orang tua itu sedih juga kan. Terus pada saat aku kejadian dimana aku tahu seseorang itu menjelekan aku mendengarkan langsung, aku mengetahui langsung, itu benar-benar pikiran aku itu udah kayak hilang, kosong, lemes dan sebagainya, karena aku tidak punya tenaga untuk membalas itu semua kan. Dan kalau orang-orang mungkin beberapa, kalau pikiran aku tuh masih berantakan, mungkin entah aku bisa kabur kemana lalu bunuh diri dan lain sebagainya. Kalau udah penuh stres gitu kan gitu. Ada sampai pikiran ke sana? Serius tuh? Nah, ada, cuman pada saat itu aku mikirnya kayak karena aku nggak punya tenaga apapun untuk membalas mereka, yang aku punya cuman yang dalam pikiran aku cuman ya Allah gitu, cuman kayak yang aku ingat cuma Tuhan gitu aja kan. Jadi aku ya Allah, aku cuma punya Allah. Terus yang aku pikirkan, aku cuma pingin ke rumahmu gitu. Aku pingin segera ke rumahmu ya Allah. Dan berarti ada pikiran ke sana dong ya? Kesana itu bukan berarti aku bunuh diri. Iya. Gitu, tapi kayak itu kan aku lagi di rumah teman aku. Harusnya aku itu jam 10-11 malam itu harusnya aku pulang ke rumah, tapi aku nggak pulang ke rumah gitu. Aku nggak pulang ke rumah, tapi dalam pikiran aku pengen banget ngobrol langsung sama Allah gitu, ingin mencurahkan semuanya, karena aku tidak punya tenaga untuk membalas itu. Tolong bantu aku, tolong aku gitu. Akhirnya aku pergi ke masjid begitu. Tapi ya untungnya aku nggak ada pikiran untuk bunuh diri dan sebagainya. Cuman aku pikiran aku cuma pengen ke rumah Allah aja begitu. Terus
dari situ. Tapi kayak mama papa aku kan pasti khawatir, telepon teman-teman aku, cariin aku, soalnya kan aku juga gak megang HP sama sekali, aku lemes banget, udah gak ada tenaga apa-apa gitu. Jadi iya, ayo ini nggak jadinya aku kasihan sama papaku karena mereka khawatir, mereka nyari, mamaku sampai nangis juga. Oh berarti sempat keluar dari rumah, pergi dari rumah dan nggak ada keluar kabar sih, cuman aku nggak pulang aja dan nggak ngabarin mama papaku sih, yang aku salahnya seperti itu. Terus juga teman-temanku juga ikut bingung kan, sempat Mas Rizky Bibir juga Mas Rizky Bibir juga ikut andil dalam pencarian itu, karena kan aku Mas Bibir juga termasuk orang terdekat aku kan, yang banyak bantu aku juga gitu. Terus Mas Rizky juga nyari aku itu jam 3 pagi kayaknya. Jam 3 pagi Mas Rizky keluar rumah bareng sama teman aku untuk nyariin aku gitu. Dan akhirnya terakhir mamaku telepon, aku angkat, aku ngasih tahu lokasi aku ada di mana. Dan akhirnya jam 4 pagi mamaku jemput ke masjid itu. Ngeliat aku udah nggak berdaya, udah aku nggak punya, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ya kayak begitu gitu. Dan akhirnya setelah aku mencurahkan semuanya isi hatiku kayak Maha Kuasa nih buat teman-teman nih, kalau misalnya ada masalah yang berat, lebih baik percayakan semuanya ke Allah gitu. Bukan karena soal enggak, tapi karena Sang Pencipta guys. Betul. Ya, jangan kayak yang lain-lain. Tapi karena memang aku merasakan itu sendiri gitu. Jadi setelah aku setelah kejadian itu udah lega semuanya, dan dikit demi sedikit aku ditunjukkan sesuatu hal yang harusnya aku tahu gitu. Jadi kan aku udah nggak perlu menyesali yang sebelumnya gitu, nggak perlu memberatkan yang sebelumnya kayak gitu. Dan udah selesai jam 4 pagi pulang, jam 7 pagi langsung take video gitu. Jadi ya udah aman. Udah Yang sebelumnya masih kayak lemas, kayak nggak mau makan, udah terus sampai sekarang udah seperti itu. Seperti itu. Siap. Berarti untuk cerita kesedihannya. Iya, pernah sampai nggak pulang. Ya. Iya benar, aku pernah sampai nggak pulang. Mama papaku sampai nyari. Itu kau nggak pulang? Itu ke rumah temen? Awalnya aku lagi mampir ke rumah teman. Biasa kan curhat gitu kan. Terus kebetulan ditambah lagi ada kejadian seperti itu kan. Nah itu semakin membuat aku semakin lemas dan sebagainya. Dan akhirnya aku nggak ada keinginan untuk pulang, cuma pengen berkeluh kesah gitu. Akhirnya aku yaitu tadi pergi ke masjid gitu kan. Kalau didengar kan nggak soalin, tapi sebenarnya enggak, cuma karena memang pikiranku pengen itu gitu. Terus akhirnya udah selesai. Ya jadi permasalahan dari Mbak Vinsky titik terendah adalah itu ya. Jadi itu coba bisa dipelajarin lah pengalaman dari Vinsky sendiri ya. Oke, next deh, ini kayaknya terlalu sedih nih atau tanggung jawab Bang. Firsa Ikhtiar. Ini coba spill berat badan Kak Vinsky sekarang berapa? Oke. Sekarang aku 47 kg. 47 kilogram. 47 48 lah, kalau belum makan 47, kalau habis makan 48. Oh gitu ya. Bisa jadi kalau bangun tidur itu beda lagi. Iya. Terus untuk kegiatan favorit Kak Vinsky selain bernyanyi? Selain bernyanyi, ya bermain. Bermain apa? Bermain catur. Oh nggak itu? Enggak. Apa itu? Tapi Mbak tahu? Tahu. Hah? Oh iya. Oke. Ya favorit yang lainnya bekerja lah, pokoknya. Yuk, ini HP-mu loh yuk. Oh gini. Ya apa? Passwordnya. Gini kan? Iya. Oh sudah. HP di. Kenapa? Kamu takut ketemu ini sama istri kalau ada simpanan di sini? Makanya dikode. Yuk. Buat Mbak Putri, Mbak, awas Mbak suaminya dipantau, Mbak. Iya, kenapa Mas? Oke. Ya itu kegiatan TikTok. Enggak. Serius aku nggak tahu itu apa. Enggak bercanda. Ya, ini kayak aku melakukan kegiatan. Iya, aku langsung SpongeBob aku. Ya ini kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif begini kan. Kayak aku kemarin sama JNE lagi bikin video ngirim paket. Itu sebenarnya aku suka kegiatan seperti itu karena kan itu produktif tuh, bermakna produktif, menghasilkan betul. Terus dia itu main sama teman-teman gitu kan. Saya nyanyi, bakatnya Mbak Vinsky apa? Bakatnya apa ya? Kan ada tuh mungkin apa olahraga, seneng apa olahraga? Olahraga nggak ahli sih, bukan yang cuman aku suka berenang aja. Berarti termasuk orang mager ya? Betul emang.
Jadi kalau orang aku tanya olahraga nih apa, biasanya jogging, jalan santai atau apa, goes lah ya kan. Ini nggak ada, aku renang diem. Mager nih. Oke, terus ini ada minta suara tips suaranya biar enak, biar saya tahun depan bisa join idol bareng Kak Vinsky. Emang buat suara itu ada ya, tipsnya gitu ya? Sebenarnya aku kurang paham mengenai hal yang seperti itu sih. Yang aku tahu sih pokoknya kamu rajin berlatih, membaca referensi seperti itu. Karena kan memang aku otodidak ya, jadi aku yang bisa melakukan ya belajar sendiri. Aku belajar dari teori-teori yang aku lihat di YouTube dan lain sebagainya, dan rutin aja gitu, rutin latihan gitu. Insya Allah masih bakal terkorban, masih bakal membentuk dengan sendirinya gitu. Oke. Sama lagi tuh. Pertanyaan yang lebih seru lagi masa nggak ada sih? Ada. Kapan mau nikah? Astagfirullah. Nggak langsung ke situ ya? Iya, ini. Oke, coba yang itu ntar ya. Oke, siap. Apalagi nih? Yang seru dong. Deket sama pacar sendiri. Deket banget sama pacar temen, itu boleh nggak sih, Kak? Ini mau pertanyaannya. Deket banget sama pacarnya teman. Deket banget sama pacarnya teman. Aku termasuk orang yang akrab sama pacarnya temanku. Tapi nggak semuanya ya. Yeah. Ada satu teman aku akrab banget sama pacarnya karena memang cowok tuh ya pacarnya. Cowok. Oh, iya. Temen aku cewek karena kan nggak semua, misalnya nih pacar teman aku nih, nggak semua orang bisa dia percaya gitu kan. Dia pasti punya seseorang yang dia bisa percaya untuk dia berkeluh kesah ataupun memberi cerita, maksudnya kayak berkeluh kesah ataupun minta bantu solusi kalau dia lagi ada apa-apa ataupun cerita dan lain sebagainya gitu kan. Tapi bukan berarti deket banget tuh yang intens chatan gitu, enggak, itu beda. Itu sampai ngasih perhatian gitu enggak ya? Oh iya, enggak dong, karena kan kita bisa tahu, bisa membedakan mana yang biasa, mana yang tidak biasa gitu kan. Kalau aku sih merasa aku juga punya pacarnya temanku yang akrab sama aku, tapi tapi kita tahu batasan seperti itu. Sebenarnya nggak salah, yang penting kita tahu batasan seperti itu. Intinya sih itu. Berarti antara Vinsky sama si cowok ini harus tahu ada batasannya. Betul. Karena kalau batasan itu kelewat, Betul. udah pasti ada jadi. Karena Betul. namanya apa ya, kayak semacam laki dan perempuan ketika itu terlalu dekat dan nyaman ya bisa jadi ya kan? Iya. Betul. Gimana nanti? Iya betul banget. Nah ini dari Kak Vinsky sendiri punya pacar nggak, Kak? Pacar sih belum. Yang deketin nggak? Banyak. Enggak lah. Gimana? Beberapa kayak orang-orang kan kadang nggak tahu Vinsky ini punya pacar apa nggak sih? Iya, karena kalau aku ngeliat di IG-nya Vinsky sendiri itu kayaknya nggak pernah spill cowok deh. Iya. Pernah sih, aku pasti pernah sesekali itu spill gitu kan. Tapi kalau misalnya aku kayak putus cinta gitu kan, aku tapi kan nggak woro-woro kalau aku tuh putus gitu kan, awal-awal gitu kan. Stop dulu. Emang Vinsky seperti ini bisa galau gitu? Ya bisa dong, Mas. Maksudnya ada gitu cowok yang mau nyanyain, ngediemin atau apa gitu? Sepertinya ada. Ada ya Allah, kau kurang bersyukur guys. Saksi hidupnya Mas Bibir itu. Kalau kau hidupnya sudah kayak Iyu ya, astagfirullahaladzim. Enggak lah, pasti ada lah. Kayak gitu. Oh gitu ya, pasti ada ya. Tapi kalau untuk pacar sih aku masih belum ada, tapi Untuk saat ini yang deketin? ada. 1, 2, 3. Satu lah. Yang berusaha untuk deketin? Ada, tapi kan aku nih tipe orang yang agak susah. Ini sebetulnya pertanyaan dari aku guys, nggak ada di sini. Nggak apa-apa. Aku agak susah sih, mestinya untuk ngebuka hati itu susah. Naruh feel tuh susah gitu. Wih, Mungkin kemarin ada beberapa orang yang berusaha masuk, cuman aku baru dapat feel ke satu orang gitu. Untuk saat ini ya, oke siap ya, semoga lah. Nah ini yang tadi aku simpen dulu ya. Kenapa suaranya bagus banget? Tadi udah dibilang ya, banyak latihan, dan kalau Vinsky sendiri tuh sudah bawaan dari Orok guys. Kalau suaranya kalian dari Orok udah jelek ya udah jelek aja udah. Ada suara jelek ada. Oh nggak ada ya? Ada dong. Suaraku aku ngerasa jelek ya. Enggak lah. Oke, ini terus gimana cara kurus? Kayak tadi tuh kayaknya kalian butuh ada masalah di hidup kalian. Kayaknya tuh kurus tuh.
Cara kurus, kalau kemarin kan aku mungkin karena gak makan kan, sering gak makan. Tapi aku ini konsumsi teh hijau, teh hijau tawar gitu. Emang Vinsky sendiri lagi program diet atau gimana atau enggak? Aduh, sebenarnya enggak sih, cuman karena aku suka konsumsi teh hijau, tapi aku baca-baca ternyata teh hijau ini bisa membakar lemak gitu, bisa membantu untuk membakar efektif lemak. untuk membakar lemak Gitu. Tapi kalaupun teman-teman pengen tips kurus dan sebagainya itu ya olahraga. Kayak sekarang kan aku dibantu ditonjang untuk ini apa sih sambil olahraga juga gitu. Terus atur pola makan gitu aja. Atur pola makan. Kau mau diet tapi pola makan gak diatur ya sama aja ya. Ya atur pola makan dan juga olahraga. Oke siap. Nah tadi tuh last question yang tadi, kapan mau nikah? Yuk monggo yuk. Sudah pertanyaan terakhir tadi bisa langsung dijawab. Kapan mau menikah? Iya, kapan mau menikah? Ya tunggu dia ngelamar lah. Oh tunggu ada yang lama. Masa kalau aku bilang Enggak, maksudnya kan biasanya nih ada nih, kalau dari pertanyaan ini kan pasti mewakili kalau di setiap orang itu kan pasti ada target untuk hidup mereka sendiri. Nah, mungkin kalau dari Vinsky sendiri, aku mau nikah di usia sekian. Kalau sekarang kan usia masih 22 nih ya kan, masih muda lah. Jangan bilang lah kau tua. Kalau kita yang udah 30 nih apalah ya kan. Sedih tuh. Oke, lanjut. Oke. Kapan nih? jangan marah-marah. Iya. Iya, ini aku tutup. Bercanda. Ayo, lanjut. Itu tunggu ada yang lamar, karena meskipun aku target misalnya aku tahun depan harus menikah, tapi Nggak ada yang lama. nggak ada yang lamar kan sama aja gitu. Jadi jawaban aku adalah tunggu ada yang lamar gitu. Misal tuh yang lagi deketin kau sekarang tuh tiba-tiba datang besok karena habis ngeliat ini ya, langsung lamar gitu sama keluarganya, datang ya bawa seserahan ya kan, datang lamar Vinsky. Ya berarti besok. Wah mantap, ditunggu undangannya guys, mantap. Oke, dari beberapa pertanyaan dari question box tadi sudah dibaca semua ya guys. Jadi itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian sudah dijawab semua, dan insya Allah jawaban dari Kak Vinsky ini jujur dari hati. Bisa dari hati. Oke. Itu udah berusaha filter. Udah berusaha. Belum lolos juga sih tadi. Oke siap. Paling nggak udah terjawab lah ya kan apa yang kalian udah tanya. Oke, ini deh, kalau aku boleh apa ya? Boleh. Kan boleh. Terima kasih. Jadi ini coba aku berpindah topik dari yang sebelum-sebelumnya. Kebetulan aku dulu tuh pernah hidup di dunia entertain. Betul. Ya. Gimana itu ngapain tuh? Aku dulu pernah jadi model sih. Wih. Dulu tapi ya. Makanya dari awal ketemu tuh aku udah melihat ini kayak model gitu. Tapi dulu banget. Oke. Nah, Model apa ya? ini aku mau tanya nih, kalau dulu ya di dunia entertain itu pasti ada hal-hal negatif yang ngedatengin kita, itu secara otomatis. Contoh, misal nih, kalau aku dulu, aku tuh banyak banget yang ngira aku homo. Pasti banyak. Jujur guys, aku nggak homo, aku normal. Itu hal yang aku Dan itu minum. lanjut, Oke. diminum, dimakan ini suguhannya. Persilahkan Baginda Ratu. Terima kasih. Nah, Aku maaf dulu deh. Iya, tapi kalau lagi ini serak atau radang dengan banyak-banyak, Enak. enak, Enak beneran. enak ya. Nggak apa dibawa pulang. Nanti aku kasih buat kamu di rumah. Terima kasih alhamdulillah. Oke, kalau di dunia entertain itu biasanya ada hal negatif yang secara tidak sengaja itu pasti akan datang ke kita. Betul. Ya, kita ambil contoh kayak ini pengalaman pribadiku ya, mungkin di Vinsky ada pengalaman yang seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang mencoba untuk mendeketin aku, nawar aku untuk melakukan hal-hal yang negatif. Untuk di Vinsky sendiri kira-kira ada nggak hal seperti itu? Pernah mengalami hal yang di luar ini sih, di luar Kewajaran lah ya. Tapi untungnya nggak tahu sih, aku sih so far untungnya lingkungan aku tuh tidak mendukung untuk itu. Jadi Iya. jadi kayak aku bermusik nih, aku punya teman band, teman-teman band aku semua tuh melindungi. Jadi kayak misalnya aku tuh pulang nyanyi tuh jam 11 atau jam setengah 12 malam misal, itu temen aku tuh kan misalnya aku bawa kendaraan sendiri, nah mereka ngantri sampai rumah. Kita tuh kita naik sepeda naik kendaraan masing-masing, tapi diantarin sampai rumah kayak gitu. Terus aku juga ini sih tidak memilah tempat mana yang mau aku Kunjungi. maksudnya
terima tawaran pekerjaan seperti gitu. apa gitu kan, memfilter juga. Berarti nggak Untungnya sih semua kayak event atau job yang masuk ke Finsky itu nggak semua ditangkap ya? Iya, tapi pokoknya hal itu positif. Terus kalaupun di tempat misalnya ada di tempat malam gitu, pasti ada mama papa, pasti mama papa. Berarti tetap ada yang ngawal ya. Jadi untuk hal-hal negatif selama ini masih jangan sampai ada. Ya? Jangan sampai ada. Tapi yang lebih itu belum pernah, cuman hampir itu pernah. Tapi kan mungkin orang tahu kalau kayaknya ini tidak termasuk lingkup yang seperti itu gitu. Tapi mungkin image-nya orang-orang dan mungkin akan bercanda aja bersama mereka, terbuka aja gitu kan. Mungkin mengira Fisk ini sama seperti yang mungkin kita nggak bisa mengejudge orang itu baik atau tidak gitu kan. Tapi kan banyak image orang-orang kalau penyanyi itu seperti ini dan sebagainya, dan itu pun pasti di berbagai bidang gitu kan, gak cuma nyanyi aja, pasti model juga ada, atau meskipun di luar entertain seperti instansi ataupun apapun itu pasti ada negatif positifnya gitu kan. Jadi stigma orang itu pasti ada gitu kan, omongan orang itu pasti ada. Cuman ya aku nothing tulus, aku tidak menanggapi itu. Yang penting kalian tahu aku seperti ini. Di belakang kan mereka nggak tahu kalau ternyata aku ada mama papa juga yang ngikut seperti itu. Jadi yang penting kalau misalnya aku memang tidak seperti itu, ya udah aku nggak main repot-repot. Nanti mereka pasti tahu kok gitu. Oke. Berarti alhamdulillah selama ini hal-hal negatif karena memang support dari lingkungan orang tua dan teman-teman ini bener-bener nge-support banget ya kegiatan si Finsky. Akhirnya tidak ada hal negatif sedikit pun yang hadir dan datang di kehidupan. Meskipun kita tahu kalau misalnya kita bercanda, mungkin kan bercanda itu bercanda barbar gitu kan. Kayak bercanda kalau sama teman-teman biasa lah bercanda barbar kayak gimana sih gitu kan. Cuman teman-teman aku nih tidak ada yang berani menyentuh aku gitu. Jadi aku salutnya ke teman-teman aku sih seperti itu. Jadi lingkungan aku tuh benar-benar saling menjaga gitu. Dan gak pernah berantem juga kan, saling menjaga. Ya itu tadi kalau aku pulang mereka antem, melindungi seperti itu. Terus aku pernah ini nyanyi di luar kota, tapi di dalam hari yang sama aku juga ada jadwal di kotaku sendiri di Jember. Jadi kayak aku di Bondowoso, tapi aku juga ada jadwal di Jember. Jadi aku bawa mobil sendiri kan, mau nggak mau harus ngemudi sendiri karena kalau aku ngikutin jadwalnya mereka selesai, nanti aku takutnya telat yang ada di Jember gitu. Jadi aku pulang sendiri, tidur sendiri dari luar kota ke Jember. Ini kayak aku dikabarin, kayak diteleponin gitu, kamu sudah sampai rumah apa belum gitu, udah sampai di sini apa belum, udah langsung ngabarin gitu. Karena memang itu tadi, karena mereka melindungi, pengen tahu update-nya Finsky itu gimana ya. Semoga selamat dan selalu dilindungi. Amin. Terima kasih. Tapi aku terima kasih buat teman-teman lo karena mereka semua udah baik sama aku gitu kan, udah melindungi gitu. Siap. Oke, kalau Finsky sendiri ini asli Jember. Asli Jember aku. Asli Jember. Ya, nggak apa-apa. Iya, Finsky Astari. Itu namanya sih jarang banget ya. Kalau nama orang-orang Jawa kan kayaknya kayak Agung, Doni, kayak Yu gitu ya. Kan itu Jawa banget ya kan. Tapi kalau Finsky Astari ya itu memang asli Jember. Orang tua dua-duanya dari Jember semua atau pendatang? Jember, mama Malang. Oke, berarti tetap wilayah Jawa Timur ya. Iya. Akankah ada plan atau rencana dari Finsky untuk keluar di Jember? Dalam artian untuk ini ya, merambah untuk saat ini dikembangin potensinya gitu. Pasti ada, karena kan kita untuk supaya kita bisa memperoleh sesuatu yang kita impikan itu kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman gitu kan. Kita harus berani pergi ke tempat yang lebih luas lagi supaya kita bisa mencakup dan mencakup apa sih namanya Mas? Apa itu? Kok tiba-tiba aku ngeblank ya? Pasti gara-gara tanya sendiri sedikit. Bisa memperoleh sesuatu yang lebih. Gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus. Jadi kita kembangin yang saat ini Finsky punya, anggaplah ini segini ya kan. Kalau di luar kan nanti bisa dapat lagi lebih gede gitu ya. Jadi nggak cuma stay di situ aja. Siap. Oke. Ini sudah keluar semua ya pertanyaanku ya. Masa? Iya sih. Sudah makan. Jangan-jangan nih dimatiin kita kayak lagi semakin dalam lagi. Iya.
biasanya sih gitu kalau biasanya udah closing ya kayak Rizky Bibir kemarin. Gimana sih gitu ya? Iya, Rizky Bibir kemarin tuh setelah kita closing, ternyata ada topik lagi ya kan. Ya gimana tuh? Oke, siap. Oke, berarti untuk Vinsky sendiri kira-kira nih, ini pertanyaan pribadi nih ya. Oke. Pertanyaan pribadi, mungkin ini kode untuk kantor pusat nih. Kira-kira siap gak jadi BA-nya JNE? Siap. Oke, siap ya. Siap dong. Siap, Karena ya. kan selama aku kayak bikin video kemarin itu kan aku secara pribadi kan memang aku di apa ya bukan disambut siapa sih namanya kayak diajeni dengan baik begitu kan. Ya, pelayanan kita ya. Karena memang tagline kita tuh JNE Express Connecting Happiness. Nah, tuh. Terus juga kan mungkin aku juga beberapa kali pasti kan telat gitu kayak tadi tiba-tiba tiduran gitu kan. Tapi aku nggak dimarahin gitu. Jadi aku kayak merasa bersalah sendiri kayak gitu. Tapi tetap direspon dengan baik gitu. Makasih Mbak Nanda. Mbak Nanda Yu ya tadi dijemput sama Yu juga ya? Iya. Tapi sebelumnya kan sama Mas Akbar juga kan. Iya, siap. Oke, sebelum kita akhiri podcast hari ini, mungkin ada saran dan pesan untuk teman-teman semua yang lagi nonton ya dari Mbak Vinsky nih. Oke. Dari hati terdalam Mbak Vinsky untuk jangan kehidupan atau apa iya. mah bebas mah ya kan? Baik. Siap. Oke. Di luar nyanyi ya. Di luar nyanyi ya. Nyanyi mah ya pokoknya kalian tekun aja. Sesuatu pasti bisa tercapai kalau kita bisa menekuni gitu. Dan pesan aku buat teman-teman semuanya, kalian itu harus yakinkan apa yang kalian punya dan apa yang kalian capai itu semua itu atas izin Allah gitu. Jadi kalau entah kalian itu mendapatkan sesuatu ataupun mencapai sesuatu itu tidak lain tidak bukan itu atas izin dari Allah juga. Dan jangan mengambil tindakan yang di luar kehendak kalian gitu. Jadi apapun masalah kalian itu lebih baik kalian serahkan semuanya sama Allah begitu. Jangan sampai kalian ingin mengakhiri hidup karena kalian itu kan jangan sampai, karena ya itu tadi kan itu juga di luar kehendak kalian kan kayak gitu. Dan tetap hargai orang tua kalian karena mau nggak mau ridho orang tua juga ridho Allah gitu. Luar biasa ya pesannya. Agak Islam ya. Iya. Menohok banget ke aku nih guys, khususnya buat aku pribadi nih di sebelahnya gitu ya langsung lembut banget penyampaiannya ya. Kayak gitu. Jadi tekunin apa yang kalian saat ini lagi kerjakan teman-teman, insya Allah itu akan membawakan hasil ke teman-teman karena sebuah proses dan usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Ya kan? Oke, terima kasih Mbak Vinsky. Jangan lupa ya subscribe dan klik tombol lonceng, komen, share dan lain-lain biar apa? Biar kita dapat terus menghadirkan bintang tamu yang khususnya untuk Kota Jember ya. Jadi kita ingin lagi ngembangin Kota Jember dan nggak menutup kemungkinan Mbak Vinsky nanti akan kita undang lagi ya kan. Karena kan memang kayak kemarin kita Rizky Bibir udah kita undang dan yang kita tahu Rizky Bibir sama Vinsky ini kan deket banget ya kan. Nah itu nanti mungkin kita undang kalian berdua untuk ngisi podcast di sini. Ya kan ya? Mau ya? Mau dong. Oke, biasanya siap. aku sama Mas Bibir suka ini sih lebih di luar otak malah. Out of the box ya? Mantep ya. Iya sih kemarin aku ngeliat pas kalian buat video di Lipo ya. Oh iya. Aneh sih ya, dan aku ngeliat Rizky Bibir cuci muka ya itu dia tuh cuci muka tuh rasanya nggak ada yang luntur ya, tetap kayak gitu. Dan ternyata waktu yang keluar Vinsky dong ya itu yang punya ide siapa buat tuh ya? Itu semua ide sih Mas Bibir semua. Itu memang kreatif banget. Betul. Orang dia luar biasa itu mantap banget ya. Pasti nanti akan ada momen tersendiri untuk ngedatengin 2 bintang tamu yang kemarin ya. Jadi apa yang sudah kita hadirkan di sini bukan berarti dia tidak akan lagi datang ke sini, tapi nanti akan ada kesempatan untuk datang dan itu pasti akan collab tuh ya kan. Betul. Insya Allah nanti aku coba undang. Dan karena tadi Vinsky dan Rizky Bibir kemarin juga sudah aku tanyain mau nggak kira-kira kita undang lagi dan ternyata mau ya. Ditunggu aja ya teman-temannya. Oke. Siap, terima kasih. Akhir kata dari saya dan mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Tapi besok kalau aku datang lagi tehnya full kan? Full. Oke. Terima kasih.